Semangat Bapak Ibu Guru, selamat datang di video tutorial penggunaan Siswa School. Kali ini kita akan membahas mengenai menu lanjutan pada courses, yaitu pada add activity. Untuk hari ini kita akan membahas add activity yang kedua, yaitu untuk menambahkan tugas atau assignment. Dapat diklik saja. Kemudian akan ada form add assignment. Bapak Ibu dapat menambahkan KD-nya atau basic kompetensinya sebagai landasan penugasan ini yang akan berkaitan dengan rapor. Kemudian bisa beri nama tugasnya. Kemudian isi deskripsinya. Yang bertanda bintang ini berarti wajib diisi ya Bapak Ibu. Sedangkan yang tidak bertanda bintang seperti additional file tidak wajib diisi. Kemudian pilih submission type-nya. Di sini ada 3 submission type, yaitu online text, file submission, dan offline submission. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, sebelumnya saya akan bahas untuk offline submission ini untuk pengumpulan tugas yang bersifat offline atau seperti pada pelajaran seni budaya. Biasanya akan ada pengumpulan tugas seperti pengumpulan tugas lukisan yang tidak bisa dikumpulkan tentunya menggunakan sistem. Kemudian ada assignment type, di sini ada individual dan grup. Jika individual, maka siswa akan mengumpulkan tugas secara individu, namun di sini ada kolom enable Bapak Ibu. Nah, apa sih kolom enable ini? Kolom enable ini adalah memungkinkan untuk siswa tidak mendapat tugas. Jadi, untuk Bapak Ibu yang hanya ingin mengirimkan tugas untuk Adrian, Bapak Ibu bisa men-unchecklist seluruhnya. Nanti tugas ini hanya akan dikirimkan untuk Adrian saja. Tapi jika ingin semuanya dapat diklik. Nah, biasanya ini untuk pelajaran agama ya Bapak Ibu. Mengingat pelajaran agama itu tentu saja ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan lainnya. Nah, ini bisa saja untuk tugas hanya untuk siswa yang beragama Islam. Nanti bisa di checklist yang beragama Islam. Kemudian ada grup. Jadi sesuai dengan namanya, grup ini untuk penugasan grup. Bapak Ibu dapat membuat nama grup dengan mengklik tombol new group. Kemudian akan ada from add group, tulis namanya tim 1. Saya akan buat 2 grup di sini, jadi yang kedua adalah tim 2. Kemudian klik tombol save. Nah, nanti Bapak Ibu menentukan grupnya itu bisa berdasarkan dari grup name-nya ini. Jadi apakah ini tim 1, nanti di sini tim 2, di sini nanti tim 1 lagi, tim 2. Terserah Bapak Ibu bagaimana nyamannya Bapak Ibu memberikan tim untuk siswanya. Atau jika ternyata ini adalah pelajaran agama dan ada siswa yang tentu saja untuk agama Islam, jika pelajarannya untuk agama Kristen, yang agama Islam tentu saja tidak mendapat grup kan Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih no group. Nah, nanti siswa ini tidak akan mendapatkan tugas yang telah disusun ini. Saya akan pilih untuk individual saja di sini. Lalu untuk Adrian saja misalkan. Lalu available at adalah pengaturan waktu. Di sini Bapak Ibu ada 3 pengaturan waktu. Ada available at, allow submission from, dan due date. Available at itu untuk kapan tugas itu dapat dilihat pada dashboard siswa. Kemudian kalau allow submission form itu kapan siswa bisa mulai mengerjakan tugasnya. Kemudian due date tentu saja kapan terakhir siswa itu dapat mengerjakan tugasnya. Nah, di sini saya akan tulis tanggal 8 jam 1 pagi siswa sudah bisa melihat tugas itu, tapi siswa baru bisa mengerjakannya sekitar jam 8 pagi. Kemudian kapan due date-nya? Biasanya due date itu jam 23.59 ya Bapak Ibu. Apply. Kemudian ketika sudah merasa bahwa seluruh datanya sudah diisi, di sini ternyata saya belum pilih submission file-nya. Saya akan pilih file submission type, file submission untuk submission type-nya. Kemudian klik tombol save. Nah, nanti akan sukses disimpan. Nah, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan
sehingga nanti Bapak Ibu dapat melihat bagaimana perbedaan dari submission type-nya. Di sini sudah ada beberapa. Kita akan menuju ke dashboard siswa. Di pertemuan kedua. Nah, kemudian pada dashboard siswa ini adalah untuk tugas yang pertama, submission file-nya adalah online text. Kita akan lihat bagaimana tugas online text itu dikumpulkan oleh siswa. Klik tombol mata. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Nah, siswa nanti Bapak Ibu dapat mengetik langsung jawabannya di sini. Nah, dapat menulis langsung di sini sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk menghemat waktu, tadi saya sudah copy dari dokumen saya. Kemudian nanti guru dapat menuliskan pertanyaannya di description ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama tugasnya, lalu ada durasinya yaitu dari jam 00 sampai dengan jam 16, jam 4 sore. Kemudian siswa dapat submit. Sukses submit. Nah, jadi di pertemuan kedua ini tugas online text yang ini ya Bapak Ibu sudah submitted. Nah, perbedaannya Bapak Ibu kalau dia belum submit nanti ada tulisannya akan berwarna merah bertuliskan not submitted yet atau belum mengumpulkan, belum submit. Sedangkan kalau sudah submit nanti berwarna hijau. Nah, untuk yang kedua tipe untuk submission filenya kita akan lihat di sini, klik gambar mata. Kemudian nah seperti ini untuk submission filenya, seperti mengupload materi ya Bapak Ibu ya. Kemudian dapat diupload di sini. Kalau ganti tinggal klik tombol choose, kalau delete tinggal klik tombol delete. Di sini sudah masuk nama filenya materi.pdf. Kemudian submit. Nah, sukses di submit. Nah, dia berwarna hijau seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kalau belum dia berwarna merah. Kalau dia tugas grup, bagaimana? Kita akan lihat mengumpulkan tugas grup. Di sini ini ada tugas grup online, kita akan kumpulkan di sini dengan klik gambar mata. Nah, di sini pada deskripsinya akan ada nama kelompoknya yaitu tim 2. Tadi ada Anaira, Natali. Tim 1 ada Adrian, Alia, dan Rafael. Kemudian kita akan kumpulkan tugasnya sama seperti sebelumnya jika pilih submission type. Nah, nanti kalau online text sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu, dia online dan dia bersifat teks. Kemudian di submit. Otomatis sudah tersubmit di pertemuan kedua di tugas grup online. Kemudian kita akan kembali ke guru lagi. Saya akan reload terlebih dahulu. Bagaimana cara memberikan nilainya? Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, jaringan. Oke. Nah, untuk memberikan nilainya itu kita bisa klik tombol 3 di sini. Lalu akan ada tombol fitur mini score, pilih. Nah, ini kalau siswanya udah submitted, di sini statusnya akan berubah submitted. Jamnya yaitu jam 3.40 dia submittednya. Kemudian untuk memberikan nilai tinggal klik tombol edit, tapi jika ingin periksa dulu kan tentu saja tugasnya bisa klik tombol mata. Di sini nanti tugasnya akan terlihat yang dia kumpulkan karena dia bersifat file submission tadi, jadi dia FPP begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mini score ini bisa digunakan atau guru dapat memberi nilai ketika sudah melewati due date. Saya akan berikan nilainya di sini. Lalu saya bisa beri catatan nih Bapak Ibu. Bagus sekali Adrian, selesai. Kemudian klik tombol save, confirm. Ya, sukses.
Oke. Kemudian untuk tugas yang online, kita akan berikan tugas online pada tugas grup offline. Jadi ini kalau bersifat offline seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa langsung dinilai karena dianggap sudah submitted atau sudah mengumpulkan. Kemudian kita bisa beri nilainya dengan klik tombol add. Kemudian kita kasih nilai di sini 90 dengan catatan bagus sekali. Kemudian kita klik save. Maka di sini akan dengan tim yang sama akan diorder, kemudian akan memiliki nilai yang sama. Namun ketika ingin membedakannya, tinggal klik tombol edit di sini. Semisal ternyata Alia tidak terlalu bekerja pada kelompok itu, maka bisa dibedakan nilainya. Dan klik tombol save, maka nilainya akan berbeda. Selanjutnya kita akan back dulu. Nah Bapak Ibu, bagaimana jika ada siswa yang belum mengerjakan tugasnya atau dia kelewatan mengerjakan tugas? Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur action, yaitu ada di titik 3 di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus memastikan tugas mana ya yang mau di action, jangan sampai salah. Kemudian klik titik 3 di sini, pilih yang paling terakhir yaitu action, maka from action assignment akan ditampilkan. Bapak Ibu bisa isi atau memperpanjang due date-nya di sini. Di sini kan sebelumnya tanggal 8 ya. Ini tanggal 11, saya akan masukkan untuk tanggal 11. Lalu bisa pilih jamnya untuk jam 15 atau untuk jam 14 bisa dipilih. Kemudian untuk siapa extend ini diberikan. Nah, di sini bisa untuk semuanya dengan cara klik checklist di sini, checklist untuk all, maka akan semuanya dapat. Atau Bapak Ibu bisa memberikan pada siswa tertentu dengan klik checklist pada nama siswanya. Di sini saya akan berikan kepada Aneira saja, kemudian klik tombol save untuk menyimpan. Sukses tersimpan. Tadi yang saya extend adalah tugas online text pada pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Saya akan login kepada siswa Aneira. Di sini Aneira, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, lalu di pertemuan kedua di sini tadi tugas online text. Nah, di sini dia berwarna, di sini ibu-ibu, bapak-bapak berwarna aktif ya. Kemudian dapat klik gambar mata, maka Aneira dapat mengerjakan tugasnya. Di sini ada dia sampai jam berapa dan tanggal berapa. Karena di sini tipenya online text, jadi dia dapat mengetik langsung secara online pada tugas yang diberikan guru. Jika sudah, bisa klik submit. Yes, submit. Kemudian bagaimana kita akan lihat siswa yang tidak diberi extend ya Bapak Ibu. Saya akan logout. Sebelumnya kita lihat dulu di sini untuk memastikan. Nah, tugas yang tidak diberikan adalah kepada Nathanael, salah satunya Nathanael Andrian Togu Panjaitan. Kita akan login pada dashboard Nathanael. Kemudian sign in. Nah, ini adalah dashboard siswa Nathanael Adrian Togu Panjaitan. Kita masuk ke kelasnya dulu. Kemudian pertemuan kedua untuk online text. Ini mana tadi tugasnya? Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Kita kan tadi udah memperpanjang sampai tanggal 11 hari ini.
di jam 14. Namun karena Nathaniel tidak di-extend, jadi Nathaniel tidak bisa mengerjakannya. Jadi di sini tidak aktif, gambar matanya non-aktif. Jadi Nathaniel tidak bisa mengerjakan. Berbeda dengan Aneira tadi yang dia masih aktif gambar matanya, karena dia di-extend maka dia bisa mengerjakan. Nah, perbedaannya itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.